warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira fasabbihu bukratan wa asilah. Amma ba'du. Para salikin, para kolega dan sahabat-sahabat saya yang bersama-sama pengajian di siang hari ini, semoga kita senantiasa mendapatkan insyaallah rahmat dan berkahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, semoga hari ini, hari besok dan seterusnya kita selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lantaran kita sudah niat untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai ala diniyah wa qul niyatu shalah wa ila mustawa sallallahu alaihi wasallam wa ashabi waswaji wa dhurran alal batin Muhammad Yahya Umar Sofan Bastamis wa khususan abaina wa ummahatina ya wa khususan mu'alif hadal kitab Sahih Imam Ghazali ya Allah. Salamul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Wa qala al-musannif fi hadzal kitab qiyam ya usadah Syekh Hujjatul Islam Imam Ghazali wa khanafallahu bihima bi ulumiha fid dharain amin ya rabbal alamin. Fa idza balagat hadhil ahbaru ilal wazir yara ahwalal mamlakati ala muqtadhaha. Fa idza ra'aita wahidan minhum qad asa alaika mislu sahwat wal ghadab fa'alaika bil mujahadah wala taqsid qatlahuma li annal mamlakata lastakirru illa bihima fa idza fa'alta dzalika kunta sa'idan wa ataita haqqan nikmati wa wajabat lakal hil atu fi waqtiha wa illa kunta syakian wa wajaba 'alaikan nakalu wal uqubah. Para salikin rahimakumullah, semua panca indera dan perangkat wali kota atau pemerintahan, ada perdana menterinya, ada polisinya, ada jaksanya, ada penjahatnya, semuanya berjalan dengan baik, maka tentu itu akan melahirkan sebuah pemerintahan yang stabil. Kalau nafsu, ghadabnya, syahwatnya, ya, akalnya berjalan sendiri dan dia tidak berjalan sesuai dengan kehendak sang raja, dalam hal ini adalah qalbun, ruhaniyah, maka pemerintahan itu juga rusak. Artinya diri manusia itu juga rusak. Nah, karena itu mekanisme seperti yang telah kita bahas minggu yang lalu, bahwa semua perangkat sebuah pemerintahan, instrumen di dalam jiwa manusia ini harus berjalan baik. Ya, panca inderanya, hidungnya, perutnya, ya, kemudian matanya, telinganya, ya, rasa lidahnya, itu semua harus berjalan dengan baik. Karena dia itu adalah, namanya ini adalah khawasis. Khawasis yaitu mata-matanya akal.
Jadi kalau ada sinyal bahwa telinga kita sedang mendengarkan lagu yang bagus, itu otak bisa mencerna apakah otak kanan atau otak kiri. Kemudian dari otak mencerna itu dilaporkan kepada kolbunnya. Nah, ini anehnya kalau akalnya itu sudah error. Perdana Menterinya itu sudah jalan sendiri. Ya, ada info dari mata-mata kita ya, telinga bilang ini dibiarkan, tidak masuk otak. Dari kenapa? Ya, ini ada ilmu psikologi, orang yang ahli psikologi. Orang laki itu biasanya lebih tunggal dalam hal mendengarkan. Kalau mendengarkan, ya dengarkan. Kalau dipanggil, dia dipanggil istrinya atau saudaranya, dia nggak cepet tanggap. Memang manusia itu, yang laki itu kemampuan daya tangkapnya itu tunggal. Berbeda dengan ibu-ibu. Ya, ini dalam hal mencerna, pendengaran, hubungannya dengan akal, responnya itu lebih cepat. Ibu-ibu itu juga ya, bisa masak, bisa dengarkan musik, bisa sambil ngobrol ke teman-teman yang masak. Saat tertentu juga bisa marahi temennya yang lagi masaknya nggak enak. Kalau orang laki tidak, orang laki itu lebih tunggal. Nah, responsif antara panca indera yang dicerna oleh akal itu mempengaruhi kepada report to kolbunnya. Nah, karena itu disebutkan, jadi ini semua itu mestinya harus berjalan baik. Nafsunya, ghadabnya, panca inderanya, ya, kemudian akalnya, askar zahir dan batinnya, yaitu pasukan yang lahir batin itu harus bekerja baik. Nah, itu harus diperintah the decision maker-nya, the policy maker di dalam diri manusia itu adalah kolbun. The policy maker dalam sebuah pemerintahan negara demokrasi modern adalah presiden. The policy maker dan decision maker dalam sistem federal ya tentu presiden. Ya, yang di situ senatnya kuat, berbeda dengan DPD yang di Indonesia, yang kita memang bukan sistem bikameralisme. Nah, monarkis ini, kalau ini Imam Ghazali cenderung memakai monarkis konstitusional. Jadi monarkis negara kerajaan karena sebutannya raja, tapi juga ada perdana menteri seperti ada di Malaysia dan di beberapa negara yang lain menganut sistem monarki konstitusional di mana presiden atau raja itu yang bertitah, perdana menteri sehari-hari yang mengendalikan. Nah, tergantung aparatnya. Ya, kolbunnya itu seberapa, syahwatnya apakah terlalu kuat, ya, ghadabnya, sedikit-dikit marahnya itu terlalu kuat, itu tergantung pada memanage seluruh perangkat yang ada di dalam jiwa manusia. Karena itu faidza balaghta hadil ahbar ilal wazir, faidza balagta, apabila semua informasi hadhil akhbar, semua informasi itu dilaporkan dan sampai kepada ilal wazir, sampai kepada perdana menteri, sampai kepada akal kita, yaro ahwal mamlakah, maka beliau pun, artinya akal itu dapat melihat keadaan sebagaimana adanya. Jadi karena itu mengapa kita harus hati-hati memilih pemimpin. Ya, jangan memilih seperti, tidak usah disebut, suatu negara yang pemimpinnya itu ya dalam logika etik mestinya tidak jadi pemimpin, tapi masyarakatnya juga akhirnya memilih karena itu demokrasi. Nah, ini pentingnya, karena kalau sudah seperti ini, al-wazir jaro ahul mamlakah ala muktadhoha. Jadi perdana menteri ngumpulkan untuk semua apa yang terjadi. Jadi akal kita mencerna, pendengaran kita sedang apa, ini pendengaran yang bagus atau tidak, disaring atau tidak.
Ya, mata kita lagi melihat yang baik atau tidak. Dah mata ketemu nafsu kuat, ada WA grup, tidak disaring langsung di-share. Nah, ini karena apa? Karena akal kita tidak mencerna dengan baik. Apalagi sesuatu itu yang sudah sangat disenangi. Wah, ini bagus beritanya. Padahal belum ditabayun langsung di-share. Nah, jadi makanya di dalam sistem medsos itu saring dulu baru di-share. Ya, tangan ini jangan gatel untuk nge-share. Ini kan banyak kan? Pada share itu kalau menuju kebaikan kita dapat pahala. Tapi kalau share kita itu hal-hal yang mudarat, naudzubillah ya. Ini umur 60-70 yang di-share masih gambar-gambar yang tidak senonoh. Guyon-guyonnya masih guyon-guyon yang tidak pada tempatnya. Itu dicerna oleh yang lain, dosanya itu berviral-viral loh ya nanti ya. Nah, ini berarti akalnya tidak ketemu dengan kolbunnya. Kolbunnya memerintahkan jangan, akalnya yang bicara. Wah, ini info dari Pak X. Nah, itu udah bangga. Nah, ini berarti apa? Wazir itu tidak bisa menjalankan, artinya Perdana Menteri itu tidak menjalankan, akal kita tidak berfungsi baik. Untuk apa? Yaro ahwalal mamlakah, melihat sebuah taksonomi yang terjadi, situasi, kondisi yang ada di dalam pemerintahan diri kita. Jadi ini pentingnya hati yang bersih, pentingnya jiwa yang jernih, pentingnya akal yang nukhter ya, akal yang logik ya. Karena manusia itu bedanya dengan yang lain karena logikanya itu. Kalau binatang dan makhluk yang lain nggak punya logika, tidak punya logical framework. Lah kita itu punya. Orang itu kan kalau penelitian S2, S3, profesor kan kelihatan dia tuh mau nulis apa. Dari logika frameworknya itu sudah ketahuan, alurnya sudah ketahuan. Ini acak-acakan enggak? Ini teman-teman yang mau nulis disertasi kelihatan dari salah satu. Coba bikinkan alurnya, frameworknya. Oh udah, itu sudah ketahuan. Begitu ketahuan benar, go ahead. Langsung ujian proposal, ujian hasil, seminar hasil, kemudian tertutup, terbuka, kan gitu kan, dulu kan gitu ya. Ini jadi dilihat dulu frameworknya, akalnya itu jalan nggak gitu loh ya. Kalau enggak nanti ketahuan ini dibikinkan atau buat sendiri ya, gitu ya. Oke. Jadi ini pentingnya faidza balaghatil akhbar, semua itu akhbar disaring oleh akal, oleh Perdana Menteri. Kalau sudah gitu Perdana Menteri membagi kepada hati memerintahkan agar mengambil putusan yang baik dan melangkah dengan baik. Jadi ini ilmunya Imam Ghazali itu sangat psikologis, filsafati. Nah sekarang gini, lanjut. Fa idza ra'aita wahidan minhum qad asya ya alaika. Ya kadang-kala kan, waduh hati saya itu mestinya supaya nggak mau ke situ. Tapi kenapa ya saya tetap berbuat salah? Nah, gitu. Sering kan kita seperti itu? Padahal seharusnya saya nggak begitu. Tapi kok saya tetap berbuat salah? Itu artinya apa? Wahidan minhum qad asya alaika. Ada sesuatu yang tidak jalan. Fa idza ra'aita, apabila kamu melihat wahidan di antara alat perangkat tadi, ya telinganya nggak bagus, matanya nggak berjalan dengan bagus, telinganya hanya mendengarkan, maaf ya ini penyakit loh ya, telinganya itu hanya seneng kalau mendengarkan yang ghibah. Itu yang ahli ghibah seneng itu makanan ya banyak. Itu kalau diajak diskusi nggak seneng, tapi kalau sudah diajak ghibah 2 jam ngerumpi, maaf ibu-ibu ya. maaf oh itu senengnya bukan main, itu piye ya ojo gitu, saya ini loh, wah itu 2 jam nggak terasa. Tapi diajak diskusi, tidak ngajak agama, wah 2 menit 5 menit udah siut, udah ngantuk.
diajak pikiran, masih megang tasbih, kepalanya sudah langsung ke mana, ke lututnya, sudah tidur. Nah, ini memang setan di mana-mana. Artinya syahwat itu mengendalikan panca indera. Berarti ini fa idza ra'aita wahidan minhum qad asya 'alaika. Nah, biasanya yang menyimpang itu siapa? Mislus syahwat wal ghadab. Yang paling suka menyimpang, deviasi, fraud. Nah, ini kalau pakai ilmu risk manajemennya, fraud, atau kalau pakai bahasa hukumnya itu PMH, perbuatan melawan hukum, ya. Ya, maka itu biasanya as-syahwatu atau syahwat wal ghadabu dan atau nafsu yang suka pemarah. Padahal belum apa-apa, info belum jelas sudah marah dulu. Marah. Padahal belum tabayun. Nah, ini berarti mempengaruhi psikologi. Ya, ini orang yang psikolog. Ya, ini banyak yang teman-teman psikolog. Itu akan mempengaruhi psikologis seseorang itu. Berpikirnya sudah enggak jernih, ya, hatinya goncang, ya, apalagi diajak untuk berpikir, udah ngawur, udah nggak bisa ngalor itu, udah bahasa Jawanya itu ngasur itu udah. Kalau ngawur biasa, kalau sudah ngasur itu udah lebih dari ngawur itu udah. Nah, ini adalah mislu syahwat wal ghadab. Biasanya itu kalau sudah syahwat, nafsu berlebihan. Ya, wal ghadab sedikit-sedikit marah. Padahal ciri orang yang takwa itu adalah orang yang wal aziminal ghaid, orang yang bisa menahan amarah. Karena itu perang yang terbesar di dalam diri manusia itu bukan perang melawan musuh yang kelihatan mata, tetapi perang melawan hawa nafsu. Wal ghadab dan juga ghadab, apalagi sudah syahwatnya kuat, ghadabnya kuat, ditambah pendendam, udah komplit. Itu berarti dikuasai oleh setan amarah bisu. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, yang sahabat sekalian, yang saya cintai, saya banggakan, maka di sini terjadilah deviasi sistem mekanisme defense kejiwaan seseorang. Ada yang suka marah, ada yang suka menyimpang, ya, apa itu bahasa sosiologinya, juvenil sosiologi ya, kecenderungan orang untuk perbuatan menyimpang, sugih, kaya, ke mall, ngutil, itu menyimpang. Kaya, rumahnya makrong-makrong, korupsi, itu memang karakter. Nah, ini bagian dari menyimpang. Nah, karena itu, ya, kalau sudah gitu, fa'alaika bil mujahadah, maka lakukanlah kepadamu itu, bagi yang membelot-belot seperti itu, ya, matanya diajak ngaji Quran seminggu 1 juz aja abotnya bukan main, ya. Waduh, mata itu kalau sudah megang Quran tuh rasanya sudah ngantuk. Nah, ya, padahal 1 juz 1 minggu, sehari 2 halaman, 1 selembar sudah cukup. Ya, itu berarti matanya sudah deviasi. Ya, telinganya juga gitu, maunya yang hibah, ya, hidungnya mencium yang bukan pasangan sahnya, misalkan, ya, dan sebagainya. Itu bagian dari sudah menyimpang. Kalau sudah seperti fa'alaikal bil mujahadah, maka kamu itu segera lakukan mengerem serem-remnya. Sesungguh-sungguhnya direm. Nafsu ojo ngono ya wis. Kamu kepengen naik pangkat, betul. Kamu pengen punya uang banyak, iya. Tapi caranya jangan gitu. Hatinya itu nuturi, hatinya itu menasihati. Jangan gitu. Ghadab ya ojo dikit-dikit nesulah. Disaring dulu. Siapa tahu informasinya tidak lengkap. Nah, tapi ini diingatkan, wala taksid qad lahuma.
wala atau kepada siapapun yang tadi dicontohkan syahwan wal ghadab, taksid, melakukan kesalahan itu, maka janganlah kamu berniat taksid, makosid, ya, qatlahuma, jangan dibunuh. Jangan dibunuh, nafsu jangan dibunuh. Salurkan sesuai dengan bidangnya. Ya, nafsu, maaf, laki dan perempuan ya disalurkan, tapi yang sah. Kemudian nafsu untuk maju, bagus. Orang kalau tidak maju ya dia nggak ada motivasi. Ghadab, marah patut. Bawang sesuatu itu hak kita kemudian direbut orang lain, misalkan difitnah, tetap marah. Tetapi marahnya itu adalah bagian dari sesuatu yang hanya mengeksistensikan bahwa kita itu adalah yang paling punya yang paling punya hak. Tapi tidak usah melakukan kekerasan apalagi. Dan orang yang bisa mengendalikan marah, mengendalikan nafsu, itulah sesungguhnya yang pemenang. Rasulullah bersabda, ya, laisas sadid bisur'ati, innamas sadid alladzi man yamliku nafsahu Abdul Ghadab. Jadi ini riwayat Bukhari Muslim. Laisa sadid bisur'ati, bukanlah orang yang menang, yang hebat, yang kuat itu yang menang dalam pertarungan fisik banting-bantingan, ya. Innamas sadid, maka sesungguhnya orang yang kuat, yang hebat itu alladzi man yamliku, siapa saja yang bisa mengendalikan nafsahu, nafsunya, Abdul Ghadab, indal ghadab, ketika dia marah. Artinya jangan marah, bukan itu. Jadi indal ghadab, ketika Anda lagi marah, cepat kendalikan. Caranya apa? Bapak-bapak ibu sudah tahu kan? Kalau marahnya lagi berdiri, duduklah. Kalau duduk, berbaringlah. Kalau nggak punya wudhu, segera wudhu. Nanti marah itu biasanya sudah bisa reda. Ya, wala taksid qablahuma, syahwat dan ghadab itu jangan dimatikan. Ya. Mengapa? Li'annal mamlakata taskiru ila bihima. Li'annal mamlakah, karena sesungguhnya kerajaan itu lastakiru, tidak akan bisa stabil illa bihima, kecuali ada syahwat dan ada ghadab. Jadi kalau manusia itu tidak ada syahwat dan tidak ada ghadab, ya bukan manusia. Cuma syahwatnya bagaimana disalurkan, ghadabnya bagaimana dikendalikan. Syahwatnya yang mendorong orang itu mau maju, ghadabnya itu yang hatinya itu adalah tercederai, marah. Ketika ghadab itu kita itu tidak berbuat baik. Loh, saya itu kok sudah berapa hari ya tidak sholat malam. Lah itu mulai boleh marah. Boleh marah. Kamu tuh kok enak-enakan saja. Ya, karena itu kenapa kemarin itu Ayyuhal Murid di dalam kitab yang satunya, kitab Adabul Suluk, ya, bekalnya orang yang ibadah itu adalah sabar dan syukur. Karena memang ibadahnya berat. Waktunya tidur, ya harus bangun, harus ngaji, ada riyadhah, ada amalan-amalan yang rutin mulai pagi sampai malam, sampai tidur pagi, ada yang berapa kali itu kan sabar, ya. Nah, dan itu Anda boleh ghadab, kita boleh marah. Ya, dengan demikian li'annal mamlakata la taskiru illa bihima, karena jiwa kita itu juga tidak akan stabil kalau tidak punya ghadab, tidak punya nafsu. Nah, karena itu di dalam sebuah pemerintahan, nafsu dan ghadab itu seperti kayuh dari sepeda kita. Jadi kalau kita nggak ngayuh, ya sepeda itu kan nggak jalan.
Kalau Anda tidak punya nafsu, tidak punya motivasi, maju, the winner, the champion, ya, kan disebutkan kuntum khairah ummat ukhrijat linasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kuntum khairah ummat itu dijawab bahwa Anda harus motivasi. Teori saya kalau di kerja itu kan selalu KDI. Ya, di kreativitas, disiplin, mempunyai integritas, ya, maju. Oke. Tanpa itu Anda nggak bisa maju. Ya, udah waktunya umur 40, nggak nikah, nggak punya nafsu. Itulah makanan enggak, ya udah, Anda berarti siap-siap untuk menjelang meninggal. Ya, karena memang nafsu sudah nggak bisa, mulut, lidah kita sudah nggak bisa merasakan makan enak, ya sudah. Oke, ini berarti Anda sudah tidak menjadi manusia yang sesungguhnya. Saya lanjutkan, fa idza fa'alta dzalika kunta sa'idan, ya, apabila itu semua kau lakukan, ya, dzalika fa'alta dzalika kunta sa'idan, maka kau itu berbahagia, sebahagia-biakanya. Jadi kalau manusia itu sudah mengendalikan nafsunya, jiwanya, panca inderanya, akalnya, kemudian di bawah komando dari sang qalbut, maka kunta sa'idan, maka engkau itu adalah orang yang bahagia. Wa adzaita haqqan nikmati, maka Anda itu berhak untuk mendapatkan nikmat. Ya, nikmat di dunia karena kita bisa makan, bisa motivasi. Nikmat di akhirat kita bisa mengendalikan nafsu, malam masih bisa berzikir, sholat malam dan sebagainya. Wa wajabta lakal khilqatu fi waqtiha, dan Anda berarti telah menunaikan yang telah Anda lakukan pada saatnya. Wa illa kunta syakian wa wajaba alaikan nakal wal ukulah wal ukubah. Ya, wa wajabta, maka Anda mempunyai hak, berhak, khil'atu fi waqtiha, Anda akan memperoleh kehormatan pada saatnya. Ya, kalau saatnya di akhirat, maka kita akan mendapatkan pahala di sisinya. Kalau kita berjalan baik di muka dunia, kita akan punya hak untuk dihormati orang lain. Bukan berarti kita minta dihormati, karena kita sudah bisa menempatkan diri, cara berpikir, bertutur, bersikap, menghargai orang, tidak suka marah-marah, misalkan, orang akan menghormati kita. Ini namanya wa wajabta lakal khil'atu fi waqtiha. Waktunya yang tepat, orang akan menghargai kita. Wa illa kunta syakian, tapi ingat, kalau tidak, ya, syakian, ya, Anda akan celaka. Di dunia maksiat terus, amalnya sedikit, ya. Gimana Anda itu bisa mendekatkan diri pada Allah? Anda tidak bisa mengendalikan namanya nafsu, syahwat, dan ghadab. Itu berarti Anda adalah bagian yang tidak bisa. Man arafa nafsak faqad arafa rabbak. Berarti dirimu saja Anda nggak ketahui, Anda nggak bisa mengendalikan, maka otomatis Anda juga tidak akan mengenal Allah. Dan itu berarti wa kunta sakhiyan, maka Anda akan celaka di kemudian hari. Wa wajaba alaikan naklu wal uqubah, maka otomatis Anda siap-siaplah mendapatkan nakalu, hukuman, wal uqubatun, dan itu serta siksa nanti di kemudian hari. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itu bagian dari yang terpenting di dalam mengelola namanya kerajaan pemerintahan manusia. Ya, jiwa itu harus dibersihkan, kolbun kita harus dibeningkan. Bagaimana membeningkan? Ya, Al-Quran menyebutkan kan, alladzina amanu tatmain qulubuhum bidzikrillah, Allah bidzikrillah tatmainul qulub. Jadi orang-orang yang beriman ini hatinya tenang kalau bisa berzikir. Berzikirlah, karena zikir itu yang bisa menenangkan kamu. Oke, satu sisi zikir. Di sisi yang lain berpikir, karena manusia punya berpikir. Jadi tafakkur.
Karena itu ya hadis juga menyebutkan tafakkur sa'ah khairun min ibadatun sanah. Jadi orang yang berpikir atas kebesaran Allah, yang akan selalu memuji Allah, yang mengakui keagungan Allah, yang bisa melihat keluar biasaan Allah, berarti Anda mengakui keberadaan Allah, maka di situ otomatis Anda arafah, Anda berarti mengetahui Allah, dan itu berarti ibadah kamu itu kalau disertai seperti ini akan lebih baik dan ibadahnya akan jauh lebih berpahala. Beda dengan orang yang sehari-hari ibadah, sehari-hari melakukan perintah, tapi dia nggak pernah tafakur. Alam ini kayak apa? Mengapa orang itu salah? Ya karena memang ghadabnya terlalu kuat. Orang ini kok melakukan kejahatan, mengapa? Lah itu dipikir, itu berarti Anda adalah tafakkaru min fil khalqillah. Berarti Anda itu tafakur, berpikir terhadap semua ciptaan Allah, dan orang seperti ini adalah khairun min ibadatus sanah, lebih baik daripada orang yang beribadah dalam 1 tahun tetapi tidak punya ilmu. Nah, ini fungsinya kita sebagai khalifatullah fil ard itu karena kita punya akal. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Moga-moga hal ini bisa menjadi pegangan kita, khususnya saya, dalam kehidupan sehari-hari untuk memadukan antara tafakkur dan zikrullah, hubungannya dengan ibadah kepada Allah, untuk mendapatkan sya'adah, yaitu kebahagiaan yang sejati. Insya Allah minggu akan datang faslun fi tamamu sa'adatil mabnun ala thalati asya' kuwatil ghadab wa kuwatis syahwat wa kuwatil ilmu. Jadi kita akan membahas tentang faktor-faktor yang kita bisa bahagia itu adalah bagaimana mengendalikan ghadab, kemudian ada nafsu kita arahkan, dan yang ketiga adalah kekuatan ilmu, al-quwatul ilmu. Itu nanti akan kita bahas insya Allah di Selasa yang akan datang. Akhirul kalam, alfu minkum, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq illa aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.